Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah mempelajari tentang al-asma al-isyarah, yaitu kata tunjuk. Dan kita juga telah menjelaskan tentang apa itu mudzakkar dan apa itu muannats. Nah, di video kali ini kita kembali ke pembelajaran al-asma al-isyarah, isim atau kata tunjuk, yang dimana memahami kata tunjuk atau bagaimana caranya kita menggunakan kata tunjuk tersebut, tentu kita mempelajari juga yang namanya muannats dan mudzakkar. Karena penggunaan kata tunjuk dengan benar itu dengan memasangkan mudzakkar dengan kata yang sifatnya juga mudzakkar. Nah, kita akan membahas tentang contoh bagaimana penggunaan al-asma al-isyarah atau kata tunjuk dengan benar. Nah, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengulangi al-asma'u al-isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada untuk isim yang sifatnya mudzakkar dan ada isim yang sifatnya muannats. Isim yang sifatnya mudzakkar terbagi menjadi dua. Ada kata tunjuk yang sifatnya dekat, ada kata tunjuk yang sifatnya jauh atau jaraknya jauh. Yang pertama lil qarib atau untuk yang dekat. Ada hadza. Kemudian ada hadzani. Hadza itu kata yang artinya kata tunjuk yang artinya ini, yang dimana digunakan untuk satu benda. Kemudian hadzani itu artinya sama, yaitu ini, namun penggunaannya untuk dua benda. Haulai artinya mereka, yang dimana yang dimaksudkan adalah untuk manusia, 3 orang atau lebih. Kemudian lil ba'id untuk jarak yang jauh. Ada dzalika artinya itu, untuk satu benda. Kemudian dzanika arti yang sama, yaitu itu untuk dua benda. Kemudian ulaika artinya mereka, yang dimana digunakan untuk orang atau manusia yang jumlahnya 3 atau lebih. Nah, kemudian kita ke ismun muannats, kata tunjuk yang digunakan untuk isim yang sifatnya muannats. Lil qarib atau penggunaan yang jaraknya dekat, ada hadhihi yang artinya ini, yang digunakan untuk satu benda. Ada hatani yang artinya sama, yaitu ini, namun digunakan untuk dua benda. Ada haulai yang artinya mereka, yang digunakan untuk orang atau manusia yang jumlahnya 3 atau lebih. Kemudian lil ba'id yang jaraknya jauh. Ada tilka yang artinya itu untuk satu benda yang sifatnya muannats. Ada tanika yang artinya sama, yaitu itu, namun penggunaannya untuk dua benda yang sifatnya muannats. Ada ulaika yang artinya mereka, yang digunakan untuk orang atau manusia yang sifatnya muannats, seperti guru perempuan, ataukah penulis perempuan, ataukah mahasiswi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lebih paham tentang al-asma al-isyarah, penggunaan kata-kata tunjuk, maka kita langsung menuju kepada contoh. Kita telah menulis beberapa kosakata. Ada yang pertama, yaitu hajarun, artinya batu. Kemudian kitabun, artinya buku. Kemudian babun, artinya pintu. Dan yang terakhir ada qalamun, artinya pulpen. Nah, dari 4 kata ini, dia adalah isim yang sifatnya muzakkar atau ismun mudzakkar. Apa contohnya? Kenapa bisa dikatakan dia ism mudzakkar? Apa ciri-cirinya? Dia tidak menggunakan ta marbuto. Nah, kalau kita melihat contoh yang kedua, ada nafidatun artinya jendela, ada sa'atun artinya jam, ada zahratun artinya bunga, ada syajaratun artinya pohon. Semua kata dari 4 ini itu isim muannats atau kata yang sifatnya muannats, karena dia memiliki ciri-ciri isim muannats, yaitu memiliki ta marbuto. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita akan memasangkan antara contoh-contoh tersebut dengan ismun mudzakkar. Kita ambil yang pertama babun. Kita ambil babun. Kita ambil yang pertama itu babun. Babun itu artinya pintu. Nah, kalau kita ingin mengatakan ini pintu, yang dimana menunjukkan ada kata tunjuk di dalam kalimat tersebut. Karena dia mudzakkar, babun adalah mudzakkar, maka kata tunjuk yang benar ketika kita ingin menggabungkan antara kata babun ini dengan menggunakan kata tunjuk yang sifatnya mudzakkar. Berarti kita harus mengambil pada ismun atau kata tunjuk yang digunakan untuk ismun mudzakkar. Misalnya kita yang mengatakan ini pintu dengan jarak yang dekat, maka yang kita gunakan adalah hadza. Hadza artinya ini, yang menunjukkan satu benda. Jadi cara menulisnya adalah kita tulis kata tunjuknya hadza, hadza, kemudian kita tulis babun, hadza babun. Artinya ini pintu. Nah, kemudian kalau jaraknya jauh, misalnya pintunya ada di bagian sana, jauh dari antara pintu dengan kita, jarak pintu dengan kita itu jauh, maka yang digunakan bukan hadza, karena hadza untuk kata benda yang dekat. Nah, yang digunakan adalah zalika, yang artinya itu, karena lil ba'id, untuk jarak yang jauh. Jadi yang benar ketika kita ingin mengatakan itu pintu, maka jawabannya zalika babun. Zalika babun. Nah, ini yang benar penggunaannya zalika babun, menggunakan zalik karena pintu tersebut berada pada jarak yang jauh. Nah, kita beralih kepada muannats. Kita ambil contoh nafidatun. Nafidatun artinya jendela. Nah, kalau kita ingin mengatakan ini jendela, yang dimana dimaksudkan pada jarak yang dekat, maka kata tunjuk yang digunakan harus yang digunakan pada jarak yang dekat. Maka kita lihat lil qarib artinya untuk yang dekat. Karena jendelanya ada satu, maka kita gunakan hadhihi. Karena jendelanya ada satu, kita gunakan hadhihi. Maka cara penulisannya, kita tulis kata tunjuknya hadhihi, hadhihi nafidatun. Nafidatun. Yang dimana artinya adalah ini jendela. Nah, gimana kalau jendelanya berada pada jarak yang jauh? Maka tentu kita tidak menggunakan hadhihi. Maka yang digunakan adalah tilka, karena tilka untuk kata tunjuk yang jauh. Misalnya kita yang mengatakan itu jendela, maka cara yang benar untuk menggunakan atau menulis kalimat tersebut, kita ambil tilka yang menunjukkan kata benda yang sifatnya satu dan jaraknya jauh, menjadi tilka nafidatun. Nafidatun artinya itu jendela. Tilka nafidatun. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penggunaan al-asma al-isyarah atau kata tunjuk itu harus sesuai dengan sifat dari kata benda tersebut. Kalau misalnya kata bendanya sifatnya mudzakkar, maka kata tunjuknya juga harus sifatnya mudzakkar. Kalau kata bendanya sifatnya muannats, maka kata tunjuknya juga harus sifatnya muannats. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa kata, ada hajarun yang artinya batu, ada kitabun yang artinya buku, ada qalamun yang artinya pulpen, ada sa'atun yang artinya jam, ada zahratun yang artinya bunga, ada syajaratun yang artinya pohon. Nah, silakan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menulis keenam kata tersebut dan gabungkan dengan kata tunjuk dan latihan menggunakan kata tunjuk yang dekat dan kata tunjuk yang jauh.
Nah, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini berkaitan dengan kata tunjuk yang sifatnya satu kata tunjuk yang digunakan untuk satu benda. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kata tunjuk yang digunakan untuk dua benda. Bagaimana cara penulisannya? Insya Allah ikuti terus channel ini untuk mempelajari bahasa Arab dan tidak tertinggal akan materi-materi yang akan kita bahas. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.